Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai detik ini kita seringkali mendengarkan sebuah informasi bahwa tidak henti-hentinya negara kita, bangsa Indonesia, tidak lepas dan belum lepas dengan COVID-19. Sehingga banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang terjangkit dengan COVID-19. Tidak hanya itu, melihat fenomena yang diberitakan di televisi dan media massa menjadikan kita paranoid dan seakan-akan kita tidak ingin dekat dengan mereka. Kalau semisal ada saudara kita yang terkena COVID-19, lalu apakah kita menjauh dari dirinya? Kalau misalkan kita sebagai tetangga atau teman atau saudara bahkan keluarga menjauh dari korban COVID, lalu bagaimana dengan kondisi mental, psikis yang dialami teman-teman kita? Sehingga kita harus paham bahwa kondisi yang menimpa bangsa ini, kita juga harus berpartisipasi untuk menjadi bagian agar teman-teman kita yang terjangkit COVID ini, mereka sembuh dari penyakitnya. Jika kita melihat atau memandang kondisi secara psikologi atau sosiologi masyarakat Indonesia, seakan-akan kita ditampilkan atau ditampakkan bahwa kita semua ini diakui atau tidak diakui itu sudah paranoid melihat kebanyakan masyarakat yang terjangkit oleh COVID-19, sehingga kita seakan-akan tidak mau dekat dan bahkan menjenguk saja kita tidak mau. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita atau saudara kita yang mereka isolasi mandiri, kemudian tidak boleh untuk keluar dari rumah, lalu makan apa? Ini kan ada PR buat kita semua yang harus kita pecahkan. Melihat semacam ini, saya jadi teringat ada sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Hadits Nabawiyah halaman 179, nomor hadis 1488, bahwa hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla itu datang pada hari kiamat, kemudian menghadap kepada para hambanya, lalu ia mengatakan, Ya ibnu Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai ibnu Adam, saya ini telah sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Qala, kemudian ibnu Adam ini menjawab, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana saya ini menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Melihat komunikasi semacam ini, ibnu Adam ini terkejut, bahkan bertanya-tanya, bagaimana kita sebagai hamba Allah bisa menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan komunikasinya kepada ibnu Adam, Ama amilta anna abdi fulanan marido falam ta'udahu. Tidakkah engkau mengetahui atau melihat bahwa ada hambaku yaitu fulan, dia itu sakit, tapi kenapa engkau tidak menjenguknya atau menengoknya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ucapannya, Ama amilta annaka la'uddahu lawajjadatani engdahu. Adapun ketika engkau mengetahui bahwa ketika ada hambaku yang sakit, kemudian engkau mau menjenguknya, maka kalian akan menjumpai diriku di sisinya. Melihat hadis yang disampaikan baginda Rasulullah ini, kita seakan-akan diberikan sebuah pelajaran atau pendidikan bahwa ketika ada saudara kita atau tetangga kita, kemudian teman kita, bahkan keluarga kita yang sakit, niscaya kita harus dan wajib untuk menjenguknya. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan hal ini. Bagaimana engkau tidak mengetahui ada hambaku si fulan yang sakit? Nah, ketika kita mau menjenguk atau menengok saudara kita, maka kita menjumpai Allah. Secara otomatis kita juga menjenguk Allah karena kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan melalui hadis ini, itu kan ada kalimat lawajjadatani engdahu.
jika seorang hamba atau ibnu Adam ini menjenguk orang yang sakit, yaitu si fulan, baik tetangga kita, kemudian teman kita, saudara kita, keluarga kita, niscaya kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ini kan sebuah pelajaran atau pendidikan yang harus kita cermati, bahwa ketika kita mau menjenguk orang yang sakit, seakan-akan kita itu menjenguk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu berada di sisi orang yang sakit. Indahu di sini itu para ulama memberikan sebuah penafsiran atau penjelasan terkait masalah kalimat indahu, yaitu di sisi orang yang sakit. Apa itu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang isinya bahwa ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian mau menjenguk orang yang sakit dan kita menuju rumahnya sampai dengan duduknya, maka seakan-akan kita ini berjalan di taman-taman surga. Tidak hanya itu, ketika kita duduk di rumah orang yang sakit, lalu Allah Subhanahu wa taala itu akan menghujani rahmat kepada kita semua. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Yang terakhir, ketika ada seorang anak Adam yang mau menjenguk orang yang sakit dan dia datang berangkat di pagi hari, maka seketika itu ada 70.000 para malaikat yang mendoakan ampunan kepada dirinya sampai datang waktu sore. Dan adapun ketika anak Adam ini di pagi harinya itu sibuk karena urusan pekerjaan, sehingga ia menyempatkan dirinya datang di sore hari, seketika itu juga para malaikat akan mendoakan ampunan buat dirinya di sore hari sampai datang waktu pagi hari. Ini adalah gambaran bahwa ada 3 hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibnu Adam yang mau menjenguk orang yang sakit. Melihat hal ini mengajarkan kepada kita semua, kalau misalkan ada teman kita, saudara kita, sanak kerabat kita, keluarga kita yang sakit, jangan enggan untuk menengok atau menjenguk dirinya, walaupun itu adalah ia terjangkit COVID-19. Kalaupun ada aturan bahwa kita tidak boleh dekat-dekat dan tidak boleh menjenguk secara tatap muka, paling tidak kita tidak boleh menjauhi mereka, sehingga kita harus tetap mengirim sebuah makanan atau buah-buahan atau kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga kiriman itu tidak harus diberikan langsung kepada teman kita yang terkena COVID-19, akan tapi kiriman itu bisa berbentuk dan diletakkan di depan rumahnya kalau misalkan mereka isolasi mandiri. Adapun kalau misalkan yang dirawat di rumah sakit, maka makanan yang ingin kita kirim kepada mereka, kita bisa lewat pihak tenaga rumah sakit, sehingga kiriman itu bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang kena COVID-19. Ini kan soal hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Terakhir dari saya, bahwa Rasulullah itu juga bersabda, dan hadis ini dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Mukhtarul Hadits Nabawiyah nomor hadis 1489, bahwa Rasulullah itu bersabda, udul maridho, jenguklah kalian semua orang yang sakit. Ini kan fi'il amar, udu fi'il amar. Ini menunjukkan arti perintah, bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada umatnya untuk menjenguk saudaranya yang telah sakit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kejadian ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita semua semoga dijauhkan dari COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.